Halo guys, jadi aku akan membahas soal evaluasi akhir sekurasi kemarin. Nah, kalau yang pertama ini kan apa ya ini? Reliability program kalau nggak salah. Nah, itu sama aja sih. Ini udah pernah aku bikin videonya. Jadi, ini kita mulai dari belakang. Karena maksimalnya 10, berarti kita lihat yang paling atas sendiri. Ini kan kalau dijumlah 1 sama 2. Berarti kita masih punya 7 lagi. Berarti di sini maksimalnya itu adalah 7. Bener ya, di sini ada 3, ada 5, ada 7. Berarti maksimalnya di 7. Tinggal kita buat range aja. Ini bebas, bisa 3 sampai 4, bisa terserah kalian. 3 sampai 4,9 kalau aku, terus 5 sampai 6,9, 7 sampai 7. Terus tinggal dipindah aja X3-nya. Ini juga dipindah. Terus ini juga dipindah ke sini. Ini kayak nilai terbesarnya di masing-masing baris gitu karena masih belum ada pembandingnya, jadi masih sama 1, 2, 3. Terus yang kedua, karena di sini tinggal 1, berarti dengan maksimum 10 kita masih punya maksimal 9. Nah, caranya adalah kita harus jumlahkan ini. Kalian bisa list dulu gitu, kayak 3 ditambah 2 ditambah 3 itu kan 5. Terus 2 ditambah 5 kan 7. 2 ditambah 7 itu 9. Nah, berarti masih aman semua. 4 ditambah 3 itu 7. 4 ditambah 5 itu 9. 4 ditambah 7 udah nggak bisa, udah lebih dari 9. Berarti nanti kita nggak pakai ini. 6 ditambah 3 9, 6 ditambah 5 11, udah lebih dari 9, berarti kita nggak pakai itu. Oke, berarti kita pakai range-nya itu, kita buat range-nya itu sesuai dari tadi. Tadi kan angka yang muncul 5, 7, sama 9. Berarti kita bikin range dari itu, 5, 7, dan 9. Terus kita tinggal pilih satu-satu. Di baris yang pertama, itu kan kita menghasilkan 2 ditambah 3. Itu kan 5, berarti kita masukin di sini. Terus yang kita masukin di sini adalah R-nya. 0,6 dikali sama 0,8. Kayak gitu. Terus selanjutnya 2 ditambah 5 itu kan 7. Berarti kita masukin di baris yang 7 ini. Kita masukin angkanya 0,6 sama 0,9. Yang 9 2 ditambah 7. Berarti 0,6 sama 0,95. Oke. Terus kita lanjut ke yang 2 ini, yang 4, 0,75. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Berarti kita langsung loncat ke 7. Yang 5 nggak usah diisi, bisa diserat aja. Nah, berapa yang dikali? 0,75 sama 0,8. Lanjut. 4 ditambah 5, 9. Berarti kita nanti masuk tulisin di sini. Yang dimasukin 0,75 sama 0,9. Terakhir, yang ini 6 ditambah 3, 9. Kita langsung loncat ke 9. Yang ini berarti di set aja. Yang dimasukin 0,85 sama 0,8. Terus kita hitung. Di baris ini terbesarnya 0,48. Asal usulnya dari mana? Dari 1. Dari 1 kan ini, baris 1. Yang kolom 1. Terus 0, terus yang di baris ini ada 0,54 sama 0,6. Berarti kita ambil yang 0,6. Dari mana? Dari kolom yang kedua. Yang ini sama, yang paling besar 0,68 dari kolom yang ketiga. Lanjut, ini yang tahap terakhir. Tahap terakhir kan punya 1, 2, 3 ini. Sorry. Masih punya 3 ya. Berarti kita maksimalkan di sini 10 karena maksimal budgetnya itu 10. Terus kita masukin dulu ini 0,7, 0,8 sama 0,9. 0,7, 0,8 sama 0,9. Nah, di 0,7 itu C-nya 1. Berarti kita masih punya berapa? Masih punya 9. Kita lihat di tabel sebelumnya. 9 itu berapa? 0,68. Berarti ini dikali sama 0,68. Yang kolom kedua. Kolom kedua, C-nya juga 2. Berarti kalau cos-nya 10, kita
masih punya 8. Kita lihat 8 itu berapa di tabel sebelumnya. Kan 8 masuknya di sini ya, range 7 sampai 8,9. Dikali sama 0,6. Terus yang terakhir ini 3. 3 itu berarti kita masih punya 7 lagi. Karena kita maksimumnya tadi 10 kan. Nah, berarti 7 masih ada di range ini yang sama, 0,6. 0,6 masukin. Terus kita hitung yang terbesar ternyata 0,57 dari kolom yang ketiga. Sudah. Berarti kita sekarang bisa menentukan rutenya. Berarti ini kan 3, udah pasti 3 nih. Kita lihat di N1. Di yang C1 ini kita milih 3. 3 itu berapa kosnya? Kosnya adalah 3. Berarti kita dari 10 masih punya 7. Kita cari 7 di tabel kedua. 7, 2. Ternyata kita pilih yang kedua. Berarti ini kosnya 4. Tadi kita udah ambil 3, udah 4. Berarti udah 7, sisa 3 lagi. Nah, 3 lagi kita lihat di sini. Oh, 3. 3 itu 1. Berarti di sini. Oh, pas 3. Berarti 3, 4. 3 pas ya. Kosnya adalah 10. Rutenya adalah 3, 2, 1. Berarti di komponen 1 kita menggunakan 3 unit, di komponen 2 kita menggunakan 2 unit, di komponen 3 kita menggunakan 1 unit. Lanjut, ini adalah knapsack. Di situ ada soal ABCD. Aku nggak tulis lagi soalnya di sini. Jadi soalnya bisa kalian lihat di BCR masing-masing. Ada barang A, B, C, D, E, di mana kita mau memaksimalkan beratnya itu maksimal 1000 kg dengan mencari keuntungan terbanyak. Berarti kita tinggal lakukan seperti halnya kita melakukan knapsack. Ya, aku udah bikin videonya sih, kalian bisa cek dan sesuaikan dengan tabel yang aku buat ini. Jadi intinya ya kayak gitu. Yang kita masukkan di dalam tabel ini adalah nilai harga. Nah, sedangkan yang kita ini yang ada di sini ini adalah maksimum berat. Jadi kalau misalnya maksimum beratnya tadi 1000 kilo, kita buatnya 0, 100, 200 sampai 1000. Baru yang kita masukkan di dalam tabel. Jadi yang di dalam tabel ini semua ini adalah harganya. Kan ada harganya ya. Misal A. A itu kalau di sini startnya di 200 kilo. Dengan harganya itu 300.000 kalau nggak salah. Berarti kalau misalnya bener ini bener ya. Intinya kayak gini. Jadi nanti kalau kalian udah bikin tabelnya kayak gini, tinggal dilihat aja dari ujung. Yang paling besar yang mana, dilihat atasnya beda nggak. Kalau misalnya nggak beda, berarti dia kan hasil turun. Berarti dia nggak bisa dipilih. Disesuaikan. Kalau di sini berarti hasilnya adalah A, B, C, E. Hasilnya ini dengan labanya itu 1.400.000. Selanjutnya, ini ada soal penugasan, di mana ada pekerjanya, ada proyeknya. Jadi dengan pekerja satu itu kalau milih proyek satu dia bakal dapat keuntungan 8. Kalau milih proyek 2 dia bakal dapat keuntungan 7 kayak gitu. Nah, kita mau mencari kombinasi terbaik pekerja satu tuh kerja di mana, pekerja 2 itu kerja di mana kayak gitu kan. Nah, di sini itu uh, maksimasi karena kita memaksimalkan laba kan. Kalau misalnya maksimasi sama minimasi itu bedanya cuma di tahap satunya aja. Kalau misalnya minimasi, dia dicari yang paling kecil. Jadi ini nanti dipilihnya 5 dan bakal dikurang sama 5 semuanya, satu baris ini. Tapi kalau maksimasi, dia bakal dipilih yang paling besar dan dia dikurang dengan angka-angka yang ada di sini. Jadi kalau di sini kita pilih per baris itu kita pilih yang paling besar yaitu 9, ini 9, ini 9, ini 9, ini 9. Terus kita kurang 8 dikurang dengan 9 itu berapa?
9 dikurang 8 itu berapa? 9 dikurang 7 itu berapa? Kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita lingkari yang paling kecil dalam satu kolom. Nah, kolom ini kan paling kecil 0. Kolom ini paling kecil 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Harusnya kolom ini itu dikurang dengan nilai paling kecil ini. Tapi karena berhubung ini paling kecilnya 0, berarti tidak berefek apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita udah bisa lihat ya, di sini tuh 1 udah punya 0 sendiri, 2 udah punya 0 sendiri, 3 punya 0 sendiri, 4 punya 0 sendiri, 5 punya 0 sendiri, dan mereka nggak saling bertabrakan. Berarti ini udah bisa kita ambil pekerjaan atau proyek yang cocok untuk masing-masing pekerja. Jadi di pekerja 1 itu proyek yang cocok adalah proyek 4, pekerja 2 itu 2, pekerja 3 itu 3, pekerja 4 itu 5, dan pekerja 1 itu 1. Dengan keuntungannya itu kita lihat aja di sini. Kita bandingin sama soalnya. Pekerja 1 kan ngambil proyek 4, berarti ini kan 9. 9, ini 9, ini 9, ini 9. Jadi keuntungannya adalah 45. Oke, next. Nah, ini adalah soal yang aku bilang mau aku bandingin tadi. Ini adalah terkait allocation. Nah, di sini soalnya adalah tugas A, tugas B, tugas C, tugas D itu bisa dikerjakan 1 atau 2 atau 3 atau 4 pilihannya. Ada 4 pilihan hari. Yang di dalam tabel ini adalah nilai produktivitas. Jadi ketika kamu mengerjakan tugas A dalam satu hari, maka kamu mendapatkan nilai produktivitas sebanyak 5. Kalau misalnya kamu mengerjakan tugas B selama 4 hari, berarti kamu mendapatkan produktivitas itu 18. Kayak gitu. Dengan maksimumnya itu untuk mengerjakan 4 tugas ini adalah 8 hari. Nah, berarti case-nya di sini adalah A ini harus milih salah satu hari aja kan. Nggak bisa A itu muncul di 2 hari yang sama. Kalau misalnya kita mengerjakan dengan contoh soal bapaknya, kita bekerjakan dengan cara ke bawah, maka nanti rute yang terbentuk adalah misalnya A, B, C gitu. D nggak muncul sama sekali, B muncul 2 kali, itu sangat mungkin. Nah, maka dari itu, kita ngerjainnya nanti adalah mendatar seperti ini. Atau kalian bisa ubah dulu tabelnya menjadi seperti ini. Nah, kalau kayak gini kita bisa menghasilkan rute nanti misal 1, 2, 2, 3 gitu. Itu nggak apa-apa kan, karena yaitu rute harinya aja gitu, bukan pengulangan untuk pengerjaan dari tugasnya. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal pindah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dari yang stage 1 yang penugasan A dulu. 5, 8, 12, 15. Lanjut kita ke penjumlahannya. Kita pindahin yang tadi 5, 8, 12, 14, 12, 15 ditambah sama yang B itu kita pindahnya ke sini. 6, 10, 14, 18. Oh iya, kenapa di sini nggak ada 0? Kenapa nggak kita tambahkan 0? Karena nggak ada pilihan 0. Nggak ada pilihan 0 hari. Jadi kita nggak bisa membuat pilihan sendiri tiba-tiba ada 0 hari. Kita harus sesuai dengan soalnya. Terus kita jumlah 5 tambah 6, 11, 10 tambah 5, 15, 14 tambah 5, 19, 18 tambah 5, 23, dan seterusnya. Setiap kita pindah kolom, kita kosongi satu baris yang paling bawah. Ini jadi kosong baris, kayak gitu. Sama kayak tadi ya, kita tarik garis diagonal. Kalau misalnya yang paling ujung berarti ya udah dia sendiri kan, 11. Terus di sini paling besar 15, di sini 19, di sini 23. Kita pindahkan ke sini, 11, 15, 19, 23. Asal usulnya dari mana? 11 itu dari 1 ditambah 1. 15 itu dari 1 ditambah 2. 19 itu dari 1 ditambah 3. Dan 23 itu dari 1 ditambah 4. Oke, selanjutnya yang ini. Kita tinggal masukkan yang C ini. 4, 9, 13, 16. 4, 9, 13, 16. Kita jumlahkan biasa. Setiap pindah kolom, kita kurangi 1 biar bisa membentuk diagonal. Kalau sudah seperti ini, kita tarik lagi, tarik garis diagonal.
Ini 15 paling besar. Terus ini 20 sama 19 lebih besar 20. Di sini 24 double. Nggak apa-apa kita lingkarin dua-duanya. Terus 28 juga double, kita lingkarin dua-duanya. Terus kita pindahin ke sini. Nah, di sini kan 15, 20, 24, 28. Udah kita pindahin semua. Asal usulnya dari mana? 15 itu dari 1 ditambah 1 ditambah 1. Betul ya? 20 itu dari 1 ditambah 1 ditambah 2. 24 ada 2, 24 yang ini dulu. 1 ditambah 1 ditambah 3. Yang ini 1 ditambah 2 ditambah 2. Yang 28, 1 ditambah 2 ditambah 3, dan 1 ditambah 3 ditambah 2. Kemudian, kita jumlah dulu, karena case-nya di sini kan kita punya maksimum 8 hari. Sedangkan di sini itu random ya. Nah, maka dari itu kita hitung dulu. Di sini 3. Oke, kita tulis dulu di sini. Ini optional sih, kalau misalnya nggak dikasih baris ini juga nggak apa-apa, langsung ke sini. Ini biar tahu aja. 1 ditambah 1 tambah 1, berarti kita masih mendapatkan 3 hari. Sedangkan maksimum kita adalah 8 hari. Nanti kita pikirin. 1 ditambah 1 tambah 2. Kita udah punya 4 hari. Kalau di sini kita udah punya 5 hari, di sini kita sudah punya 6 hari. Nah, untuk menghasilkan 8 hari, berarti 6 hari ini harus kita tambah dengan 2. Ya kan? Terus di sini kita tambah dengan 3, di sini kita tambah dengan 4, di sini kita tambah dengan 4. Karena 5 nggak ada. Jadi kita tambah dengan 4. Seperti itu. Nah, yang kita jumlah bukan ininya, tapi ini. 2 itu berapa? 2 itu 11, berarti kita masukin. 3 itu berapa? 3 itu 16. 4 itu 20, berarti kita masukin di sini. Yang dijumlah adalah yang paling atas ini dengan ini. Berarti ini 35, ini 40, ini 40, ini 39. Kita lihat. Hasil nilai produktivitas paling besar adalah 40 dengan 1, 2, 3, ada 3 jalur. Yang pertama adalah 1, 1, 2, dan 4. Yang kedua 1, 1, 3, dan 3. Yang ketiga adalah 1, 2, 2, dan 3. Kalau dituliskan jadi kayak gini. Jadi A itu bisa dikerjakan di 1 hari, B 1 hari, C 2 hari, D 4 hari. Itu yang ini tadi. Terus yang ini adalah yang 1, 1, 3. 3. Jadi A dikerjakan 1 hari, B dikerjakan 1 hari, C dikerjakan 3 hari, D dikerjakan 3 hari. Dan seterusnya seperti itu. Maka nanti akan mendapatkan produktivitas maksimal 40 dengan rute-rute seperti ini. Seperti itu. Semoga dapat dipahami.